Baik, saya mengundang kita bangkit berdiri sebentar. Kita baca firman Tuhan dengan keras sehingga firman itu menjadi iman. Karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi perlu telinga kita mendengar firman Tuhan sehingga menjadi iman. Saya akan baca yang pertama yang ganjil dan saudara baca yang genap ya. Pada waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan ada malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, lalu meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang yang buta tadi. Dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya yang sudah melek. Terima kasih saudara, silakan duduk. Bapak ibu saudara, firman ini bukanlah berbicara hanya tentang buta jasmani. Di mana seseorang tidak dapat melihat, tidak dapat melihat sekelilingnya. Tetapi firman ini sengaja ditulis karena ini juga berbicara tentang buta rohani. Saudara, kalau ini hanya berbicara jasmani, buta jasmani, tentu firman ini nggak berlaku buat kita, nggak penting buat kita. Karena di sini tidak ada yang buta. Ada yang buta? Nggak ada kan? Semua kita bisa melihat. Sekalipun ada yang rabun-rabun, tetapi dibantu dengan kacamata, tetap bisa melihat dengan cerah. Betul ya? Kalau kita berbicara tentang buta rohani, saudara, bisa saja ada di antara kita yang mengalaminya. Yang jelas, mereka yang belum percaya Yesus Kristus, mereka sedang mengalami buta rohani. Karena itu mereka perlu ditolong oleh orang-orang yang rohaninya sudah terbuka, yang mata rohaninya sudah terang. Tidak bisa orang buta menuntun orang buta. Orang buta menuntun orang buta, dua-duanya masuk jurang. Perlu orang yang sudah terang matanya. Karena itu firman ini saya percaya buat kita semua. Sehingga kita bisa menolong orang banyak. Nah pertanyaannya, benarkah ada firman Tuhan berkata bahwa kita ini buta rohani? Bisa nggak kita buta rohani? Bisa saudara. Yeremia 5 ayat 21 berkata begini. Dengarlah hai bangsa yang tolol. Wah ini keras sekali firmannya ya. Dan yang tidak mempunyai pikiran. Yang mempunyai mata tetapi tidak melihat. Yang mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Jadi maksudnya ini bukan berarti matanya buta. Ini enggak, matanya bisa melihat tapi tidak melihat. Apa maksudnya tidak melihat? Tidak melihat rencana Tuhan. Matius 13 ayat 13 berkata begini. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun mereka melihat, mereka tidak melihat. Berarti sekalipun kita bisa melihat secara jasmani, secara rohani kita bisa buta. Jadi jangan berpikir bahwa kita semua sudah terang benderang. Belum tentu. Nah hari ini Tuhan mau supaya mata kita semua terbuka. Jadi pulang dari tempat ini semua terbuka cerah. Ada amin? Jangan pulang dalam hal yang sama. Supaya apa? Supaya kita dengan jelas kita bisa melihat rencana Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita tahu apa yang akan terjadi di depan, kalau kita tahu apa yang menjadi maksud Tuhan di depan, hidup kita pasti bergairah saudara. Kalau saudara melihat di depan bahwa saudara akan menjadi orang diberkati, saudara akan bergairah dalam hidup. Kalau saudara bisa melihat ada janji Tuhan yang besar dan itu menjadi milik saudara, maka saudara akan berkobar-kobar dalam Tuhan. Saudara tidak akan malas-malas di dalam Tuhan. Ada amin.
Nah, kembali ke kisah orang buta ini. Saudara, waktu dia melihat orang buta ini, tentu timbul belas kasihan di dalam dirinya. Saudara, tetapi apa yang terjadi? Murid-muridnya malah bertanya, "Guru, kira-kira orang ini siapa yang berdosa? Orang tuanya atau dia?" Saudara-saudara bayangkan, saudara sudah buta sejak lahir, terus mendengar kata-kata seperti itu lagi. Dia berdosa atau orang tuanya berdosa, sungguh menyakitkan, saudara. Coba kita bayangkan betapa menderitanya dia. Sepanjang hidupnya gelap. Dia tidak bisa melihat siapa orang, seperti apa sih manusia itu. Hanya raba-raba. Dan tentu tidak seperti yang kita bayangkan. Dia tidak bisa melihat keindahan alam. Dia tidak bisa melihat binatang. Dia tidak bisa melihat air. Dia tidak bisa melihat semuanya. Semua gelap gulita. Dan secara kasat mata, dia itu nggak mungkin bisa sembuh. Kenapa? Karena dari awal dia lahir, matanya sudah rusak. Beda kalau kita setengah jalan, terus kita matanya rusak gitu ya. Masih ada pengharapan mata saya bisa sembuh. Tapi kalau dari lahir sudah rusak, itu saudara, orang ini pasti sudah menerima hidupnya memang begitu. Hilang pengharapan. Mungkin berdoa sekali-sekali, "Tuhan, kiranya mata saya sembuh, kiranya anugerah-Mu datang." Tapi saudara, dari kecil sampai besar, ini sampai dewasa. Kalau kita baca sampai berikutnya, itu dia sampai dewasa. Berarti saudara, sudah puluhan tahun dia mengalami itu. Tetapi Yesus menunjukkan apa, saudara? Dia menunjukkan kepada murid-muridnya, kepada orang banyak, dan kepada kita semua. Bahwa sekalipun mustahil, ketika Yesus mengatakan sembuh, maka orang itu akan sembuh. Ada amin? Ajaibnya lagi, saudara, Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta ini bukan karena dia berseru-seru. Nah, ini menarik nih. Ada kisah lain yang namanya Bartimeus dan temannya, itu juga orang buta. Mereka waktu dengar Tuhan Yesus lewat, mereka berseru, "Yesus, Anak Daud, tolong kami, tolong kami." Ini penuh dengan iman. Dan apa yang terjadi? Mereka juga disembuhkan. Tapi orang ini sepertinya tidak ada cerita dia berseru. Dia hanya mungkin udah pasrah dengan hidupnya. Tapi walaupun begitu, saudara, kalau Tuhan Yesus hadir, dia akan datang menyembuhkan. Ada amin? Karena itu saudara, jangan berhenti berharap. Akan ada waktunya. Kalau bahasa teologinya dibilang begini, akan ada kairosnya Tuhan. Waktunya Tuhan yang tepat akan menolong kita. Jangan berhenti berharap. Jangan berpikir bahwa saya mau menyerah. Saudara, siapapun kita di tempat ini memiliki kesempatan menerima anugerah Tuhan. Seperti orang buta ini, dia memiliki kesempatan untuk bisa melihat kembali. Tetapi ada satu hal pengertian. Kalau orang ini disembuhkan, ada maksud dan tujuan Tuhan. Kalau kita pun disembuhkan, mungkin ada beberapa kita punya kesaksian bagaimana penyakit kita disembuhkan. Kita mengalami hal-hal ajaib. Bukan hanya mungkin kesembuhan jasmani, tapi ada mata rohani kita terbuka. Saudara, semua punya tujuan yang jelas. Punya rencana Tuhan yang jelas di dalam hidup kita. Nah, kita akan belajar apa rencana Tuhan, maksud Tuhan dalam menyembuhkan orang buta ini. Yang jelas kita harus ingat, yang pertama dikatakan tadi, mujizat ada untuk menyatakan pekerjaan-pekerjaan Allah. Yohanes 9 ayat 2 dan 3 berkata begini. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Tapi Yesus berkata begini, bukan dia, bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia.
Saudara, memang sebagian besar pandangan orang Yahudi zaman dulu, saudara, mungkin sampai sekarang juga. Kalau orang hidup dalam penderitaan, dalam cacat begitu ya, itu pasti karena dosa. Itu sudah dicap. Jadi mereka adalah orang-orang yang dijauhi. Gak bisa masuk ke bait Allah sembarangan. Kenapa saudara? Itu ada juga dasar firman-Nya. Sama-sama kita lihat ya, karena memang ada tertulis dalam firman Tuhan begini. Di Keluaran 20 ayat 4-5. Ini waktu Allah menyampaikan hukum Taurat kepada bangsa Israel. Berkata begini, jangan membuat patung bagimu yang menyertai apapun yang ada di atas langit, yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak, anaknya kepada keturunan, yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jadi ada firman Tuhan. Tetapi Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa orang yang mengalami cacat, orang yang menderita, tidak selamanya karena dosa. Memang ada karena dosa, tetapi tidak selamanya karena dosa. Jadi kalau kita, saudara, mengalami penderitaan, jangan juga langsung cap dirimu bahwa ini karena saya memang tidak layak, karena saya sudah orang terkutuk, saya orang berdosa, saya tidak layak diampuni. Pikirkan, apa maksud Tuhan saya sakit ya? Bahkan kalau saudara di posisi enggak punya apa-apa, miskin begitu ya, pikirkan apa rencana Tuhan yang dinyatakan melalui keadaan saya ini. Kita mungkin persoalan dengan suami istri, pikirkan pasti ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dinyatakan melalui situasi ini. Sepanjang saudara hidup dalam benar. Saudara kalau salah, minta ampun saja kepada Tuhan. Saudara akan dibenarkan dan terus berjalan di dalam rencana Tuhan. Ada amin? Orang buta ini saudara, jelas Tuhan berkata, dia lahir bukan karena dosanya atau orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan. Kondisi saya begini, pasti ada pekerjaan Tuhan yang dinyatakan. Kalau kita bisa ada di Aston ini, pasti banyak pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang akan dinyatakan. Kalau saudara sedang bekerja di satu tempat, saudara sedang kuliah, saudara sedang sekolah, atau saudara sedang punya usaha, pasti ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dinyatakan melalui hidup saudara. Saudara, ada satu contoh yang sulit, yang tidak punya tangan, tidak punya kaki. Ini terkenal ini saudara. Nick Vujicic. Ini di YouTube, di Instagramnya setiap hari dia khotbah. Dia kasih motivasi. Saudara, dia lahir tanpa tangan, tanpa kaki. Mau jadi apa orang seperti ini? Kita lihat aja mau jadi apa? Pengharapan apa yang kita bisa lihat? Apalagi dirinya, dia tidak melihat ada pengharapan dari kecil. Saudara, kan dia cerita saudara, masa kecilnya susah karena saking susahnya. Saudara nggak bisa bergaul dengan teman-teman, nggak bisa bermain dengan teman-teman, mau makan aja nggak bisa, harus ditolong, tergantung orang lain. Saudara, di umur 9 tahun dia pernah memang depresi dan ada keinginan bunuh diri. Dan dia berusaha, dia pernah sampai dia masuk ke bak mandi gitu ya, bagaimana caranya supaya dia meninggal. Tapi nggak jadi-jadi saudara. Sampai pada suatu hari dia membaca ayat ini, firman ini, Yohanes 9 ini. Dia baca persis dan dia berkata, ya waktu Yesus berkata, bukan salahmu, bukan salah orang tuamu, tapi karena ada pekerjaan Tuhan yang dinyatakan melalui hidupmu. Dari situ dia bangkit. Dia belajar firman Tuhan. Dan dia memotivasi orang lain. Dia menginspirasi orang lain untuk tidak menyerah. Saudara, dia sudah berbicara kemana-mana. Dan banyak kesaksian orang lain yang tadinya sudah mau bunuh diri, menyerah akan hidup. Padahal cantik, ganteng, lengkap. Tapi ternyata banyak juga orang mau bunuh diri seperti itu.
Tapi waktu mereka mendengar orang yang begini, mereka bertobat. Saya bersyukur kamu yang masih kurang begini, gak punya apa-apa, tapi kamu bisa menguatkan kami. Kalau kita kaya, menguatkan orang lain itu gampang. Tapi kalau saudara di posisi sulit, tapi saudara tak menguatkan, tetap percaya Tuhan. Tuhan pasti menolong engkau. Saudara tak mendoakan orang lain. Walaupun jodoh-jodoh belum datang, tapi saudara tetap mendoakan orang lain, melayani Tuhan. Itu orang akan terinspirasi, saudara. Saudara mungkin makan hanya sederhana, tapi saudara semangat. Ayo kita net group, ayo kita berdoa, ayo kita menjangkau orang lain. Itu yang Tuhan mau. Justru di titik itu orang melihat saudara, wih hebat sekali dia loh. Padahal dia hanya orang biasa, tapi dia mau loh mengunjungi orang. Pakailah situasi saudara di setiap situasi kita. Ada amin? Bapak ibu saudara, mujizat bisa saja secara kesembuhan fisik. Seperti orang buta yang bisa melihat kembali. Tetapi kita juga bisa melihat kesaksian. Bagaimana Tuhan menyembuhkan secara rohani. Mujizat bisa terjadi kesembuhan fisik seperti orang buta. Tetapi mujizat kesembuhan rohani bisa juga dialami seperti Nick Vujicic ini. Tetapi kita harus ingat tujuannya tadi apa? Tuhan menyembuhkan supaya melalui hidup kita pekerjaan-pekerjaan Tuhan dinyatakan. Nah kalau saudara sudah sembuhkan, saudara sudah diselamatkan, saudara sudah dimerdekakan. Ingat, Tuhan mau melalui hidup kita orang lain disembuhkan. Melalui hidup kita orang lain diselamatkan. Ada amin? Apapun latar belakang kita, justru itu yang dipanggil oleh Tuhan. Kepada mereka lah kita dipanggil oleh Tuhan. Saudara, kalau saudara bebas dari narkoba, saudaralah orang yang paling tepat membebaskan mereka yang terjerat narkoba. Saudara yang keadaan miskin terus diberkati Tuhan. Saudara yang paling tepat mengatakan kamu pasti diberkati Tuhan. Pasti bisa. Saudara yang putus-putus pacar. Dan akhirnya nanti dapat pasang hidup tak Tuhan. Saudara yang punya kesempatan. Jangan menyerah. Saya bisa melewatinya. Apapun latar belakang kita. Semua Tuhan bisa pakai. Pakailah itu. Kita semua kan berbeda-beda latar belakang kita. Dan semua kita berasal dari orang-orang yang berdosa. Enggak ada kita sempurna. Saudara dibebaskan dari kepercayaan sebelumnya. Dan saudara kenal Tuhan Yesus. Saudara paling tepat menyampaikan kabar baik kepada orang yang seperti saudara sebelumnya. Bahkan suku sekalipun. Nah di sini kan sukunya macam-macam. Kalau saudara dari Sumba, saudara paling tepat berbicara kepada orang Sumba. Kalau kita orang Jawa, paling tepat saudara bicara sama orang Jawa. Kalau orang Batak paling tepat itu bicara sama orang Batak. Tuhan pakai setiap kita dengan latar belakang kita. Supaya apa? Supaya menyembuhkan orang lain. Amin. Yang dari Papua, saudara paling tepat berbicara kepada orang Papua. Semua kita bisa dipakai Tuhan. Tujuannya supaya orang lain boleh mengalami Tuhan. Yang kedua kita belajar, mukjizat ada untuk memberikan terang bagi orang buta. Kita bacakan sekali lagi ya, selama aku dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya dengan tanah lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Dan berkata kepadanya, pergilah basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus, maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya yang sudah melek. Jadi orang ini mengalami kesembuhan. Nah, sebelum menyembuhkan orang buta ini secara fisik, di ayat 5 tadi Yesus berkata, akulah terang dunia. Artinya apa? Dialah sumbernya. Dialah sumber terang itu. Baik itu sumber terang bagi orang buta. Dalam Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Mau buta fisik, mau buta rohani, akulah terang dunia. Dia sanggup menyembuhkan setiap keadaan kita. Ada amin? Jadi kalau kita
Hari ini yang mengalami kebutaan rohani, percayalah saudara pasti disembuhkan oleh Tuhan. Mungkin kita nggak bisa melihat, teman-teman kita nggak bisa lihat, bahkan pasangan kita bisa saja tidak melihat. Tapi Tuhan tahu, Tuhan melihat, dan Tuhan mau saudara disembuhkan. Firman Tuhan berkata, dialah terang dunia. Ada amin? Hanya saja kalau kita bertobat, minta ampun, percaya kepada Yesus, maka firman-Nya itu yang menjadikan semuanya menjadi terang. Saudara, zaman dulu Yesus memang secara fisik dia berkata, akulah terang dunia. Tetapi dialah juga sang firman itu. Bukan secara fisik lagi, tetapi firman yang diucapkan menjadikan mata hati kita terang. Tidak perlu Yesus secara fisik di tempat ini. Cukup dengan firman-Nya, maka kita akan menjadi terang. Kita konfeskan, deklarasikan, maka kita itu menjadi milik kita. Mazmur 119 ayat 105 berkata begini. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Siapa firman itu? Yesus Tuhan. Yohanes 1 ayat 1 sampai 5 berkata begini saudara. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi kalau kita mengandalkan Tuhan, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan, hidup kita pasti terang. Tidak mungkin hidup di dalam kegelapan. Yesus berkata, terang itu akan bercahaya. Dan hebatnya lagi saudara, setiap kita yang sudah menerima terang itu, kita bukan hanya sekedar diterangi. Oh, Ibu Mita terang sekarang. Tapi yang lebih hebat apa saudara? Yesus menitipkan terang itu kepada kita. Diberikan terang itu supaya apa? Supaya melalui hidup kita, orang lain diterangi. Ada amin? Jangan sampai terang itu kita bungkus. Jangan sampai terang itu kita misalnya ilustrasinya lilin ditaruh di bawah gantang. Banyak orang tidak sadar bahwa terang sudah dititip. Matius 5 ayat 14 sampai 16 berkata begini. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang yang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara, begitu banyak di luar sana orang mengalami buta rohani. Mereka ada di dalam kegelapan. Karena itulah gereja ini ada. Gereja lahir untuk menjadi terang. Karena dikatakan kamu adalah terang. Karena itulah gereja kita. Kita selalu fokus. Ayo kita memuridkan, menjangkau, memperlengkapi orang-orang. Termasuk seperti minggu depan kita akan ada kelas kehidupan berjemaat. Tujuannya apa? Supaya menjadi terang. Supaya kita tidak anak-anak. Terus, saudara, kalau anak-anak kasih lilin, yang ada kita bilang jangan dinyalakan, nanti kamu kebakar. Tapi kalau kita sudah bertumbuh dalam Tuhan, justru harus di dalam kegelapan, ayo ambil lilin, nyalakan lilin. Pasti disuruh, betul tidak? Anak kecil saudara berani? Saudara dalam gelap, jeglek mati lampu. Saudara anak kecil,
Ambil lilin, nyalakan lilin. Berani? Tidak, karena dia bukan lilinnya dinyalakan. Ya kan? Yang ada apa? Tangannya yang terbakar. Karena tidak bisa menggunakan firman itu. Berapa banyak orang Kristen punya firman, tapi menggunakannya dengan salah. Mengelabui orang. Kenapa? Tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Bahkan membuat pengertian yang salah-salah. Jadi hari ini Tuhan mau kita menjadi terang. Ada amin? Yang ketiga, apa yang Tuhan sampaikan di sini? Mujizat ada untuk kemuliaan Allah bersinar di dunia ini. Yohanes 9 ayat 7 berkata begini. Dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus, maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya yang sudah melek. Saudara, bayangkan waktu dia datang ke kolam itu, kemudian dia basuh mukanya, terus dia bisa melihat. Saya percaya dia begitu berbahagia. Ya kan? Begitu langsung dia lihat, wih ternyata bentuknya manusia begini. Wih ternyata ada hewan-hewan. Ternyata sungai begini. Indah sekali alam ini. Wow itu pasti bersuka cita. Saudara kalau saudara pernah dulu mengalami yang namanya lahir baru. Wow itu sukacita yang tidak bisa dibayangkan. Sukacitanya melimpah saudara. Tidak bisa diukur dengan uang. Kita yang tidak pernah menangis pun kita bisa menangis. Sangat berbahagia di dalam Tuhan. Saudara kita bayangkan saudara. Yang tadinya dia bergantung pada pertolongan orang lain. Pakai tongkat kemana-mana. Kerjanya mungkin hanya sekedar mengemis. Hidup yang tidak punya pengharapan. Dan tiba-tiba bisa melihat tentu sangat bahagia hidupnya. Dan saudara diceritakan di ayat-ayat berikutnya. Waktu dia pulang apa yang terjadi? Dia menceritakan kepada orang lain. Waktu ditanya, kamu kenapa sudah berubah sekarang ya? Bisa melihat gimana ceritanya. Dia ceritain siapa? Dia ceritakan Yesus yang menyembuhkan dia. Yesus yang memelekkan dia. Dia bisa saja berkata, oh biasa saja. Memang bagaimana ya kan kemampuan kita berdoa dong. Ya kan? Gak usah dia ceritain tapi dia ceritakan dengan jelas. Berani. Bahkan waktu dibawa ke orang-orang Farisi. Yang dia sudah tahu bahwa orang-orang Farisi tidak suka kepada Tuhan Yesus. Dan itu kalau dia cerita, dia akan diasingkan. Tapi dia tidak gentar. Dia tetap menceritakan siapa yang menyembuhkan engkau? Yesus. Sekalipun orang Farisi berkata, Yesus itu hanya manusia biasa, tidak mungkin dia. Yang kedua, itu dia pasti roh jahat itu, dari iblis itu. Tapi dia tak percaya dia adalah nabi yang akan datang itu. Saudara berapa banyak di antara kita bersaksi Yesus adalah Tuhan dan banyak berkata apa? Manusia biasa. Dia bukan siapa-siapa. Itu kuasa si jahat. Tidak ada itu, hanya sihir itu. Beranikah kita tak berkata Yesus dia adalah Tuhanku. Saudara nama Tuhan. Saya percaya waktu dia cerita kepada orang banyak. Nama Yesus makin tersiar. Nama Yesus makin tersebar. Nama Yesus makin ditinggikan dan makin banyak orang percaya pasti. Ada amin? Dan kabar baiknya. Yesus memperhatikan orang yang tadinya buta ini. Yesus tahu gak kalau dia akan bersaksi di orang-orang Farisi? Yesus tahu. Dari mana dia tahu? Kalau kita lihat selanjutnya. Yesus mengetahui bahwa orang buta tadi diusir oleh orang-orang Farisi. Dan Yesus datang. Datang kepada dia. Ini jarang loh begini. Yesus yang datang menyembuhkan. Sekarang Yesus juga yang datang. Menguatkan orang ini. Dia berkata gini, Yohanes 9 ayat 35 sampai 38. Yesus berkata begini. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir
keluar oleh mereka, orang-orang Farisi tadi. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada anak manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Bagaimana dengan kita, saudara? Apakah waktu kita diselamatkan, waktu kita mengalami kesembuhan, apakah kita seperti orang buta ini? Tetap bersaksi bagi orang lain. Saya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Saya diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Jadilah berani seperti orang buta ini. Jangan takut kalau saudara ditolak oleh orang lain. Pasti akan ditolak. Jangankan orang lain. Kita bersaksi pada keluarga sendiri pun kemungkinan besar ditolak. Betul? Jangan berpikir saudara, saya tidak mengalami begitu. Saya mengalami. Untuk orang tua saya percaya butuh 8 tahun. Jangan menyerah, ditolak enggak apa-apa. Kenapa? Karena waktu kita ditolak, saudara, kesempatan Yesus melihat apa enggak? Akan melihat dan dia mendengar dan dia akan mendatangi kita dan akan memberikan kekuatan kepada kita. Kalau engkau bersaksi walaupun ditolak, bukan makin turun, pasti makin berapi-api, saudara. Saya waktu ditolak oleh orang lain, makin berapi-api saya. Dulu waktu kita mahasiswa, net group di tempat mahasiswa, mungkin terlalu agak mahasiswa ribut-ribut ya kan, diusir Tuhan rumah, keluar kita. Tapi tidak menyurutkan, berarti kita perlu hikmat lagi, tapi tetap semangat kita. Tidak kendor. Ada amin? Saudara kalau lagi jatuh cinta kepada Tuhan itu, halangan apapun saudara akan lewati. Kalau orang lagi jatuh cinta, banyak halangan pun diterobos. Kira-kira begitu. Percayakah engkau bahwa akulah dia? Waktu kita mengatakan aku percaya Tuhan, berarti percaya pada firman-Nya. Maka kita akan menjadi orang yang memuliakan Tuhan. Karena itu saudara, mari kita ambil komitmen pada hari ini. Bangkit. Katakan sama saya kiri kanan, bangkit. Haleluya, jangan loyo-loyo, amin. Mari kita baca sama-sama di Yesaya 60 ini. Ini penting buat kita deklarasikan setiap hari. 1, 2, 3. Bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Katakan di sebelah kiri kananmu, melalui hidupmu, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Kemuliaan Tuhan makin bersinar. Amin. Haleluya.